Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di mata pelajaran seni budaya di kelas 9. Di sini langsung ke modul pertama, berkarya seni patung dari bahan lunak. Pemetaan kompetensi dasar, memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menganalisa konsep patung. 2. Menganalisis fungsi patung. 3. Memahami karakteristik bahan untuk pembuatan patung. 4. Menganalisis alat-alat dan teknik pembuatan patung. 5. Menganalisis prosedur pembuatan patung. Kompetensi dasar di 42. Membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menyusun konsep dan langkah-langkah pembuatan patung dari bahan lunak. 2. Membuat patung dari bahan lunak. Oke, selanjutnya pemetaan kompetensi. 1. Menganalisis konsep patung. 2. Memahami karakteristik bahan untuk membuat patung. 3. Menganalisis alat-alat dan teknik pembuatan patung. 4. Menganalisis prosedur pembuatan patung. 5. Menyusun konsep pembuatan patung. 6. Pembuatan patung dari bahan lunak. Selanjutnya, langsung ke pembelajaran 1, yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, Anda diharapkan dapat setelah mengobservasi beberapa patung yang berbeda bahan pembuatannya, Ananda dapat menganalisis konsep patung dengan benar. 2. Setelah mengobservasi beberapa patung yang berbeda bentuk, Ananda dapat menganalisis fungsi patung dengan benar. B. Aktivitas pembelajaran. Aktivitas 1. Menganalisis konsep patung. Seperti Anda ketahui, manusia merupakan makhluk kreatif yang suka akan keindahan. Rasa indah yang diperoleh manusia melalui banyak pengalaman keindahan tersebut diungkapkan lewat berbagai karya seni. Salah satu melalui seni patung. Patung adalah karya seni 3-dimensional, memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang mengungkapkan sesuatu objek, peristiwa, atau lambang secara kreatif dan indah estetik. Sebagai karya seni rupa 3 dimensi, patung dibuat dengan metode subtraktif, yakni dengan mengurangi volume, dipotong, dipahat, dan juga metode aditif, yakni dengan cara menambahkan volume. Pernahkah Ananda melihat orang membuat patung dari bahan kayu yang dipahat? Suku Asmat di Papua sangat ahli membuat patung dengan memahat kayu seperti itu. Anda juga dapat menemukan banyak pematung yang membuat patung dengan cara memahat batu di kita Candi Borobudur. Sementara itu di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Anda akan banyak menemukan orang membuat patung berbahan logam dengan cara mengecor patung dengan cara dibuat menggunakan berbagai bahan, berbagai teknik atau cara. Seperti Anda ketahui, makhluk kreatif manusia selalu merindukan hal-hal yang baru.
bentuk-bentuk yang baru, cara yang baru, manfaat-manfaat yang beragam, khas dan unik itu pada gilirannya mengantarkan manusia untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang asli, cara-cara yang asli, bentuk-bentuk yang asli, juga karya yang asli. Daya cipta atau kreativitas manusia tersebut memunculkan karya-karya seni yang baru. Pengalaman keindahan setiap orang juga sangat beragam. Ananda mungkin menggemari musik campur sari, sementara kawan-kawan Ananda mungkin ada yang menggemari musik keroncong, pop, jazz, dangdut, atau yang lainnya. Ananda menggemari musik campur sari yang dibawakan oleh penyanyi Didi Kempot. Sementara sahabat Ananda yang juga gemar musik campur sari menggemari suara penyanyi senior Waljina. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan adanya pengalaman keindahan yang berbeda. Setiap orang punya kreativitas dan pengalaman keindahan yang berbeda-beda. Hal ini akan mendorong mereka untuk mengungkapkan rasa indah dan kreativitas tersebut ke dalam bentuk-bentuk perwujudan karya seni yang berbeda-beda. Dalam seni rupa akan menghasilkan bentuk-bentuk bangunan yang berbeda, menghasilkan lukisan-lukisan yang berbeda, menghasilkan patung-patung yang berbeda, dan seterusnya. Dalam hal patung yang berbeda-beda disebut perbedaan bukan hanya dari segi bahan dasar yang digunakan, teknik pembuatannya, cara pengungkapan, namun juga fungsinya. Meski demikian, seni patung selalu menonjolkan sosok tiga dimensional dalam perwujudan yang unik, kreatif, dan estetik, serta dengan fungsi yang beragam pula. Patung sudah dibuat orang sejak zaman primitif. Ananda mengetahui bahwa pada masa primitif alam pikiran manusia masih tunduk pada hal-hal yang bersifat mistik atau tahayul. Maka tidak sedikit orang yang membuat patung untuk dipuja atau disembah. Pada peradaban berikutnya yang lebih maju, ketika manusia melepaskan diri dari kepercayaan mistik dan menggunakan akal budinya, mereka tidak lagi menyembah dan memuja patung. Pengalaman keindahan dan kreativitas mendorong manusia menghasilkan patung-patung untuk keperluan berbagai bidang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amatilah secara seksama gambar 1A, 1B, 1C, dan 1D. Apakah keempat benda tersebut berbentuk tiga dimensi? Mengapa? Apakah Ananda setuju bahwa keempat bentuk tersebut merupakan patung? Mengapa? Apakah keempat bentuk tersebut dibuat dari bahan-bahan yang berbeda? Sebutkan. Apakah keempat bentuk tersebut dibuat dengan teknik atau cara yang berbeda? Jelaskan. Itu semua setelah kalian melihat patung-patung tersebut. Ini gambar 1A, 1B, 1C, 1D. Perhatikan gambar 1A dan 1D. Tuliskan pendapatmu mengenai gambar patung tersebut pada kolom di bawah ini. Nomor dan gambar. Tuliskan pendapatmu tentang proses penciptaan bahan dan alat serta fungsi dari keempat patung tersebut. Di sini ada gambar 1A. Bagaimana proses penciptaan bahan, alat, serta fungsi dari gambar tersebut. Yang kedua ada gambar B, begitupun dengan gambar B. Bagaimana proses penciptaan bahan dan alat serta fungsi. Begitupun dengan 1C. Bagaimana proses penciptaan
bahan, alat, serta fungsi. Begitupun setelah 1C, 1D. Bagaimana proses penciptaan bahan dan alat serta fungsi dari gambar tersebut. Setelah kalian menyimak aktivitas pertama dan yang kedua adalah aktivitas yang kedua, menganalisis fungsi patung. Pada peradaban yang belum maju, patung dibuat untuk kepentingan kepercayaan religi. Misalnya pada peradaban Mesir kuno, orang membuat patung untuk disembah. Patung dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung, seperti misalnya pada suku Asmat dari Papua yang terkenal dengan patung primitifnya. Pada zaman Hindu dan Buddha, orang juga membuat patung untuk dipergunakan pada kegiatan keagamaan seperti memuja dewa atau menghormati orang yang menjadi teladan. Selain itu, banyak pula ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu, Buddha yang bercorak tradisional. Seni patung juga disebut seni plastik art dalam bahasa Inggris. Disebut plastik atau plastik karena menggunakan bahan yang mudah dibentuk sesuka hati. Seni patung juga diartikan sebagai bentuk, yakni bentuk-bentuk tiga dimensional yang memiliki keindahan. Patung sebagai seni plastis memiliki arti yang luas karena tidak hanya bentuk manusia saja yang dibuat patung, tetapi juga bentuk binatang, bentuk tumbuhan, atau bentuk apapun yang nyata maupun tidak nyata atau abstrak. Patung-patung dibuat untuk digunakan manusia bagi berbagai keperluan. Di bidang kenegaraan, patung dibuat untuk mengenang para pahlawan agar semangat juang dan patriotismenya dapat diwarisi oleh generasi penerus. Seperti contoh patung Soekarno-Hatta di gerbang Bandara Internasional Soekarno-Hatta di kota Tangerang, Banten. Patung yang ditunjukkan oleh gambar 2A adalah patung Soekarno-Hatta yang dibuat oleh pematung Sunario, patung yang diresmikan pada 29 Agustus 2008. Ini menggambarkan Bung Karno berdiri dengan tangan kanan menunjuk ke depan dan tangan kiri memegang tongkat komando. Bahasa tubuh patung Bung Karno nampak ekspresif, penuh semangat untuk membawa rakyatnya maju ke depan. Sementara itu Bung Hatta ditampilkan dengan busana santun bersahaja. Di tangannya memegang sebuah buku. Tahukah Ananda siapa Soekarno-Hatta itu? Ini di gambar 2A patung Soekarno-Hatta. Untuk mengenang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibangunlah Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi berdiri komplek Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Taman tersebut di bekas kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada komplek tersebut terdapat monumen 2 patung Soekarno-Hatta berukuran besar yang berdiri berdampingan, mirip dengan dokumentasi foto ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan. Di tengah-tengah dua patung proklamator tersebut terdapat patung naskah proklamasi terbuat dari lempengan batu marmer hitam dengan susunan dan bentuk tulisan mirip dengan naskah ketikan aslinya.
Ini dia gambar 2B Tugu Proklamasi. Wow, indah sekali ya. Di bidang perkotaan, patung digunakan sebagai landmark atau penanda visual yang khas bagi kota tersebut. Di Surabaya ada patung khas penanda Surabaya yang disebut Tugu Pahlawan. Selain Monumen Nasional Monas, di Jakarta terdapat patung berjudul Selamat Datang. Patung Selamat Datang ini juga dikenal sebagai monumen Bundaran HI untuk Bundaran Hotel Indonesia. Patung ini dibuat atas prakarsa Presiden Soekarno, dibuat oleh Edi Sunarso. Selesai dibangun pada tahun 1962, Gubernur DKI Jakarta Trubus Penasihat dekat Presiden Soekarno di bidang seni rupa adalah koordinator proyek tersebut. Patung tersebut menggambarkan dua patung perunggu, seorang pria dan seorang wanita, melambai dengan sikap menyambut wanita itu memegang buket bunga di tangan kirinya. Awalnya monumen Selamat Datang ini diberi nama Rakyat Indonesia Menyapa Masa Depan. Di Surabaya terdapat patung monumental berjudul Jales Pepa Jaya Mahe. Patung Jales Pepa Jaya Mahe sendiri memiliki arti di lautan Ananda Jaya. Patung ini menggambarkan prajurit TNI Angkatan Laut yang mengenakan baju seremonial lengkap dengan pedang kehormatannya menatap jauh ke laut seolah siap menantang ombak dan badai lautan. Patung yang terletak di Tanjung Perak, Surabaya ini berdiri tegak atas sebuah bangunan yang terletak di Tanjung Perak, Surabaya ini berdiri tegak atas sebuah bangunan yang tinggi. Total bangunan dan patung tersebut mencapai 60,6 meter. Monumen Jales Pepa Jaya Mahe mempresentasikan optimisme generasi penerus bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Patung yang dirancang oleh Inyoman Nuarta ini mengingat Ananda pada patung Liberty di New York, Amerika Serikat. Ananda tahu sekarang bahwa patung memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi seni patung lain sebagai berikut. 1. Patung dekorasi berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Yang kedua, patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu. Yang ketiga, patung kerajinan merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat, patung arsitektur dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Yang kelima, patung seni murni fine art dibuat hanya untuk kepentingan estetis pribadi demi mengungkapkan ide estetik sang seniman. Yang keenam, patung religi. Patung bagi beberapa agama dan kepercayaan memiliki unsur dan makna religi dan digunakan sebagai sarana beribadah. Yang ketujuh, yang terakhir, patung pendidikan. Patung yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dunia pendidikan. Ini beberapa gambar patung. Beberapa patung. Yang pertama, gambar 2C, patung Buddha. Di sini jelas sekali ketika patung Buddha menunjukkan dua telapak tangan.
Yang kedua, gambar 2D patung-patung di gereja Santa Maria de Balem. Ini jelas sekali patungnya, lebih ke corak ukiran-ukiran ya. Perhatikan patung pada gambar 2A sampai 2D. Gambar 2A, bentuk patung, fungsi patung. 2B, bentuk patung, fungsi patung. Gambar 2C, bentuk patung, fungsi patung. Gambar 2D, bentuk patung dan fungsi patung. Itulah pembelajaran atau penjelasan pada seni patung. Untuk latihan pada zaman sekarang, patung dibuat tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keindahan saja, namun juga memenuhi kebutuhan yang lain. Mengapa demikian? Jelaskan menurut pendapat kalian. Yang kedua, apa tujuan patung 7 pahlawan revolusi dibuat? Jelaskan menurut pendapat kamu. Yang ketiga, mengapa pada mata pelajaran tertentu patung juga dibutuhkan sebagai media pembelajaran? Jelaskan menurut kamu. Itulah pembelajaran PJJ mata pelajaran seni budaya. Rangkum oleh kalian, dan juga setelah kalian merangkumnya, kalian mengerjakan latihan. Dijelaskan menurut pendapatmu secara jelas. Sekian pembelajaran SBK kali ini. Semoga kalian bisa memahami dari setiap pembelajaran, walaupun kita masih belum bisa melakukan tatap muka, tetapi mudah-mudahan kalian semua semangat dalam belajar untuk mencari ilmu untuk bekal masa depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.